Shalom saudara, apa kabar Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus? Kita berjumpa kembali dalam sapaan firman Tuhan hari ini Jumat tanggal 28 Agustus tahun 2020. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, seperti biasa, mari kita naikkan dan mengangkat pujian bagi Tuhan dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 sampai ayat 2. Mari kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, sadarkah kita bahwa kita sudah dibersihkan, kita sudah dibeli dengan harga yang mahal, kita sudah ditebus oleh darah Kristus melalui kematiannya di kayu salib. Kita telah dimerdekakan, kita telah diangkat dari kematian yang kedua kali, dari belenggu dosa, dari kejahatan duniawi, daripada tipu muslihat iblis. Kita telah dimenangkan oleh Kristus. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena keahlian, kepandaian atau apapun yang ada pada kita, melainkan semua itu semata-mata karena anugerah Kristus yang luar biasa bagi kita. Sehingga Dia memberikan nyawanya, memberikan hidupnya sebagai penebus kepada kita. Itu sebabnya kita menyandang status sebagai anak Allah yang dimerdekakan. Itu adalah status yang istimewa yang diberikan Tuhan kepada kita secara cuma-cuma karena begitu besar anugerah dan karya Allah kepada kita. Begitu juga firman Tuhan pada saat ini, Petrus secara terang-terangan dia mengatakan bagaimana luar biasanya karya penyelamatan Kristus kepada setiap orang yang percaya dan yang belum percaya. Dia memberitakan kepada semua jemaat dan semua orang yang mendengarkan firman Tuhan sampai hari ini bahwa kita telah dilahirkan kembali. Bisa kita lihat pasal 1 ayat yang ketiga. Kita sudah dilepaskan dari hal-hal yang binasa. Kita tidak lagi tercemar bahkan tersentuh oleh karena dosa dan kematian yang kedua kali.
karena begitu luar biasanya darah Kristus telah membersihkan kita dari dosa dan dari segala kejahatan. Itu sebabnya Bapak Ibu, pasal 2 ayat 1, firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita sebagai orang yang merdeka, orang yang diselamatkan, agar kita membuang segala kejahatan dalam diri kita, dari hati kita, dari pikiran kita. Kita juga membuang segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan serta kedengkian dan fitnah yang ada dalam diri kita, karena itu semua mencerminkan manusia yang lama, manusia yang berdosa. Tetapi ketika kita sudah dimerdekakan, maka semua itu harus dibuang jauh-jauh. Tidak lagi berbuah dari kejahatan, tidak lagi melakukan yang tidak baik. Ucapan, pikiran, tingkah laku, perbuatan, seharusnya semua harus menggambarkan kita anak Allah yang sudah dimerdekakan dan menjadi berkat bagi orang lain. Nah, saudara-saudara, seperti orang Batak ada istilah hosom, teal, late, yang mungkin dari kebanyakan orang masih ada tertanam di dalam diri mereka. Tetapi itu harus kita buang. Tidak ada lagi kejahatan. Rancangan kejahatan pun tidak boleh ada lagi terbersit dalam pikiran kita. Bahkan tidak ada boleh lagi percakapan yang membuahkan dosa. Ucapan, pemikiran, tingkah laku. Bahkan dalam khotbah pada hari Minggu itu, jangan jadikan tubuhmu menjadi percabulan atau memberikan tubuhmu sebagai tempat percabulan, tapi jauhkan segala sesuatunya itu. Bahkan Paulus mengatakan, aku tidak akan membiarkan sekali-kali tubuhku ini ke dalam percabulan. Aku tidak akan. Karena dia tahu bahwa dia sudah dimerdekakan, dia sudah dimenangkan. Orang yang beriman dimenangkan oleh karena Kristus. Nah, untuk itu saudara-saudara, jangan lagi melakukan kejahatan sekecil apapun. Mau direncanakan, mau itu Anda lakukan, mau itu tak sengaja, mau itu disengaja, jangan lagi. Kita harus mempunyai sebuah tatanan yang hidup baru, sebuah perbuatan yang beda dari orang lain. Paulus berkata kita harus tidak serupa dengan dunia ini. Dang sarobang kita dohot portibion. Tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan di ayat 2 dikatakan, jadilah seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin susu yang murni dan yang rohani, supaya oleh kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita selama hidup kita ini memakai waktu kita, memakai tubuh kita, memakai setiap langkah kita, setiap apa yang kita kerjakan untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat orang lain. Jangan sia-siakan waktu. Waktu kita ini sangat singkat. Hidup kita ini sangat singkat. Tetapi mari pergunakan semuanya yang singkat ini untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat orang lain. Kita harus menunjukkan jati diri kita sebagai murid-murid Kristus, orang yang dimerdekakan, orang yang ditebus, dengan memanfaatkan semua kebaikan Kristus dalam diri kita dan kepada orang lain. Selamat beraktivitas, saudara-saudaraku. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan, kiranya Tuhan memberkati langkah kita, menjauhkan kita dari mara bahaya. Salam kepada keluarga, salam kepada rekan, dan kiranya jauhkan diri dari segala mara bahaya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhanku, Bapa dalam surga, pagi hari yang indah, yang cerah ini. Terima kasih Engkau membangunkan kami dari tidur kami. Engkau memberikan kami waktu, memberikan kami kesempatan, memberikan kami kehidupan pada hari ini. Terima kasih atas sapaan firman Tuhan yang telah kami dengarkan.
yang akan menjadi modal, kekuatan, pegangan kami melakukan sesuatu yang terbaik dan menjadi berkat bagi orang lain. Terlebih di dalam masa-masa pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum berakhir, hidup kami percayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Kami juga memohon Tuhan kiranya yang memberikan berkat kepada semua jemaat-Mu, memberikan yang terbaik, memberikan kesembuhan, memberikan panjang umur, memberikan apa yang mereka perlukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami akan jalani aktivitas kami hari ini di dalam kasih setia yang dari Tuhan. Ajarkan kami untuk menjauhkan segala kejahatan, kedengkian, tipu muslihat, dan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Terima kasih, ke dalam tangan-Mu kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Terima kasih Tuhan Allah kami, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau. Amin. Horas, selamat bekerja, selamat beraktivitas di Hama Kamanginang. Saya diramuti Tuhan tama hamu saluhutna, alai idu tutu sotung lupa kita, lau subscribe, like, dohok mas share video, jala YouTube channel ni Huriat Tahaga BP Jala Lurah, asabui pakyon ni Tuhata channel YouTube on di masa pandemi COVID-19 gabe dalan ni Tuhata mau laho mamaritahon barita nauli tuah kasalhuna ruas dohok saluna kana porsia dohok na sa porsia manang ahapeng aka ulau ta saya didongani Tuhan di bata mahita. Salam, Tuhan memberkati.